Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan buat circle saw guide. Jadi semacam alat untuk panduan memotong bahan untuk furniture. Alat yang kita butuhkan adalah baut semacam ini. Ada kupingnya di sini, baut ini. Jumlah 3 buah. Macam ini sama plat besi yang ketebalannya kira-kira 3 mm. Oke, kita mulai saja untuk pembuatannya. Oke, pertama kita siapkan sepotong plat ya. Ini kemarin saya beli sekitar 100.000, kira-kira setengah meter, cukup tebal ya. Ini kita potong tak terlalu panjang, sekitar 45 cm kali 45 cm ya. Kemudian kita pasangkan di gergaji, kita paskan pada lingkar gergajinya. Kemudian kita bor untuk kita buat alur oval ya. Nanti di situ akan kita tempatkan gergajinya dengan model knockdown. Jadi sebenarnya alat ini kita pakai karena dalam pertukangan kayu ini nanti Anda akan memotong berbagai macam model dan ukuran. Misalnya kita motong sudut, membuat alur untuk menggabungkan papan, maka alat ini akan sangat bermanfaat. Walaupun tanpa alat ini mungkin kita tetap bisa menggunakan, tetapi kelemahannya ketika kita memegang gergaji, kadang tangan kita bergetar, kemudian potongan menjadi tidak lurus. Dengan alat ini nanti gergaji kita pasang cara terbalik, kemudian nanti ada pembatas di kanan kiri atau mungkin satu sisi saja, karena untuk memotong lurus kita cuma membutuhkan penahan, bilah penahannya. Sebenarnya pakai kayu juga bisa, tapi akan lebih tahan lama kita menggunakan plat besi ya. Seperti saya katakan tadi bahwa di sini kita nanti kita bikin knockdown, karena saya cuma punya satu gergaji saja. Jadi seperti janji saya kemarin bahwa saya akan cuma menggunakan seminimal mungkin alat dalam membuat furniture ya. Jadi Anda mungkin cuma perlu gergaji, mungkin perlu bor dan baut, mur dan sebagainya, tidak terlalu banyak, sehingga nanti hemat biaya. Ini sudah saya potong lingkarnya oval, saya paskan di situ. Yang selanjutnya saya masang baut ya. Ini terpaksa saya main las ya. Karena nanti kalau kita las akan mengganggu dari bidang permukaan luncur papan yang akan kita potong. Makanya kita las, kemudian kita gerinda, kita haluskan kembali baut yang ada kupingnya tadi, sehingga nanti posisinya itu ada di bawah.
Ini papan udah jadi. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada 3 baut di situ ya untuk membaut gergaji pada tempatnya. Nah, lubangnya valve seperti itu. Kemudian gergajinya kita pasang ya. Sehingga nanti kalau kita pengen memotong satu lembar triplek, kita tinggal melepas saja circle saw guide-nya, ganti dengan gergaji biasa ya. Jadi akan lebih ringan kalau gergajinya yang bergerak daripada tripleknya yang bergerak ya. Untuk pemotongan kecil dan presisi mungkin yang harus kita gerakkan adalah kayunya, bukan gergajinya, karena sangat riskan bermain mesin dengan RPM yang sangat tinggi, sehingga kita harus berpikir tentang keamanan juga. Untuk walaupun kita termasuk amatir ya dalam pembuatan furniture yang akan kita buat untuk skala rumah tangga atau mungkin industri, atau mungkin Anda akan buat usaha bisnis kecil-kecilan dengan alat yang seminimal mungkin. Nah, ini sudah terpasang. Nah, posisinya kita balik seperti itu. Nah, itu nanti ada coaan itu. Kenapa itu besar? Itu karena nanti kalau kita tidak sempit, nanti kalau kita bikin sudut kita nggak bisa. Jadi di situ memang saya bikin coaannya oval lebar ya. Itu untuk naik turun, miring, sudut dan sebagainya. Kemudian sebaiknya juga ditutup dengan plat ya, yang kita paskan itu sekitar lebarnya ya selisih sedikit dengan lingkaran gergajinya. Jadi nanti papan yang kita potong tidak masuk lubang di situ, atau dalam bahasa Jawanya itu gejeglong gitu. Ini saya mencoba untuk memotong papan jati Belanda di situ. Ini hasilnya yang sudah kita bikin tadi. Karena platnya bekas ya banyak lubangnya, tapi nggak masalah bahwa itu nggak terlalu mengganggu. Nah, itu potong tipis untuk meratakan saja. Nah, semacam itu. Kalau itu bisa kita lepas dengan mudah. Nah, nanti pembuatan untuk penggarisnya itu mungkin akan kita bahas di video yang selanjutnya ya. Walaupun kita mungkin bisa menggunakan klem ya, tapi agak ribet kalau itu cuma sekali knop, sekali pencet itu bisa pas. Ini saya coba untuk membuat coaan pada kayu untuk sambungan, untuk menyambung papan. Nanti papan jati Belanda yang lebarnya sekitar 15 cm dengan panjangnya 20 cm ya. Tapi untuk jati Belanda sendiri biasanya 15 cm dengan panjangnya 120 cm. Ini sekedar contoh saja bahwa nanti untuk sambung papan akan saya berikan trik selanjutnya. Ini kita bikin alur di tengah dulu ya. Jadi 2 papan ini kita bikin alur. Kemudian bisa juga pakai dowel, tapi karena pakai dowel itu akan agak ribet, kita pakai bor. Kita cuma pakai ini aja, irisan tipis dari kayu jati Belanda. Nah, ini kita masukkan ke dalam alur yang sudah kita buat tadi.
Kalau kurang, sebaiknya bahwa alur itu dimasukkan bisa pas, tidak terlalu longgar juga tidak terlalu sempit. Akan lebih bagus lagi ketika kita memasukkan itu harus di sedikit kita paksa ya, kita pukul palu, sehingga nanti akan terpasang dengan erat ya. Tapi yang harus diperhatikan bahwa sebelum Anda mengoleskan lem itu dipastikan dulu bahwa celah sambungan antar kayu itu sudah merapat dengan seminimal mungkin gap atau selisih atau kerenggangannya harus dibikin seminimal mungkin nanti, sehingga ketika diklem itu akan tersambung dengan sendirinya. Itu kita masukkan semacam itu sebagai ganti dowel atau paku ya. Nah itu kemudian baru yang satunya kita masukkan ya. Jadi ini sambung papan seperti itu. Nanti saya berikan tip and trick dalam menyambung papan kayu jati belah di video selanjutnya. Terima kasih atas atensinya dan like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.